Shalom sahabat STTI yang saya kasih dalam Tuhan. Sungguh sukacita kita terus ada di ladang Tuhan, karena sebuah anugerah kita boleh ada di ladang Tuhan, melayani Tuhan. Mari bersama-sama kita akan renungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang sungguh-sungguh akan sangat memberkati kita. Karena firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu menggairahkan, firman Tuhan itu akan membuat kita makin semangat di dalam Tuhan. Mari perhatikan Kisah Rasul pasal 13 ayat 4 sampai dengan ayat 12. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat 4 sampai dengan ayat 12. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelakkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta beberapa hari lamanya. Engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Saudara, tema saya hari ini adalah sinergi kuat, misi kuat. Sinergi kuat, misi kuat. Renungan yang kita akan renungkan dalam kesempatan ini dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-12. Ini adalah kisah di mana perjalanan misi pertama Paulus dan Barnabas ke Siprus, dan Siprus adalah kota yang dituju, dan ini adalah perjalanan misi yang pertama. Saudara, dalam perjalanan misi yang pertama ini mereka pergi ke sebuah pulau, dan pulau itu adalah Pulau Siprus. Kota itu adalah kota Siprus, dengan pemimpin gubernurnya adalah Sergius Paulus. Saudara, dari hal ini kita melihat ada sebuah sinergi antara Barnabas dan Saulus untuk mengemban tugas amanat agung. Jadi bagaimana caranya supaya sinergi kuat, misi bisa menjadi kuat? Yang pertama adalah fokus pada panggilan ilahi. Ada kata yang menarik di dalam ayat yang keempat. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia. Jadi modal yang pertama dalam sebuah misi supaya sinergi bisa terjadi, yaitu fokus pada panggilan ilahi. Saudara, Paulus dan Barnabas mereka pergi ke Siprus dari mulai Seleukia itu karena disuruh Roh Kudus. Sama dalam kehidupan kita, saya berharap kita semua yang mendengar pesan firman Tuhan hari ini, bagaimana sinergi bisa kuat dan misi bisa juga menjadi kuat. Yang pertama adalah fokus pada panggilan ilahi, pada visi ilahi, yaitu apa? Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Yang kedua adalah fokus pada penyertaan Tuhan. Ketika Paulus dan Barnabas sampai ke Siprus, ada teman gubernur yang namanya Sergius Paulus. Dan ini ada teman yang namanya Bar Yesus atau Elimas. Teman Sergius Paulus ini adalah orang tukang sihir yang berusaha membelokkan. Elimas, dia ditegur Paulus, "Hai engkau anak iblis, mengapa engkau berusaha untuk membelokkan iman dari Sergius Paulus?" Dan saudara, Paulus dia tidak peduli dengan kekuatan dari Roh Kudus. Dia terus melangkah dan dia berkata, "Engkau akan buta beberapa hari lamanya." Kenapa? Karena dia sadar ada Roh Kudus di dalam dirinya, ada kuasa dalam dirinya. Jadi saudara, bagaimana supaya sinergi bisa kuat dan misi bisa kuat? Saudara, percayalah dalam diri Anda ada kuasa yang luar biasa yang memampukan saudara
Mungkin Anda sedang lemah hari ini. Mari bangkit kembali. Tuhan akan memberi kekuatan kepada saudara. Yang terakhir, yang ketiga adalah fokus pada tim yang solid. Ada nama Yohanes yang disebutkan di situ bersama-sama Barnabas dan Saulus. Dalam konteks ini, mereka pergi ke Siprus. Siapa Yohanes? Yohanes dia adalah Yohanes Markus. Yang waktu Yesus ditangkap, anak muda ini dia lari. Dia lari telanjang dan dia ketakutan. Tapi dalam misi yang pertama, dia dipakai, dibawa dan diajak Barnabas dan Paulus untuk pergi dalam misi yang pertama. Saudara, jadi tim yang solid dalam sebuah gereja, dalam sebuah sekolah teologi, dalam konteks apa saja. Mari jadi tim yang solid, tidak perlu membanding-bandingkan, tidak perlu menghakimi. Jadilah tim yang solid. Jadi bagaimana sebagai orang yang percaya, kita sinergi kuat, gereja kuat. Yang pertama, fokus pada visi ilahi. Yang kedua, fokus pada penyertaan Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, fokus pada tim yang solid. Mari kita akan berdoa. Bapak, kami bersyukur buat kesempatan ini. Kami sudah belajar untuk kami bisa bersinergi. Karena ketika kami bersinergi, kami bekerja sama, maka misi di dunia akan luar biasa. Ajar kami untuk fokus pada visi ilahi, pada penyertaan Tuhan, dan juga pada tim yang solid. Tuhan memberkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.